Seiring berjalannya waktu, berbagai fenomena alam unik dan menarik terus saja terjadi, baik karena anomali cuaca yang ekstrim atau karena perubahan di suatu tempat yang mungkin terjadi hanya beberapa kali dalam kurun waktu yang lama. Tanpa ada peringatan atau tanda-tanda, suatu fenomena mencengangkan bisa muncul kapan saja, tidak peduli dengan keadaan atau musim yang sedang terjadi. Dari beberapa peristiwa alam itu, sebagian tercatat sebagai fenomena abadi. Tanpa mengenal masa, anomali ini terus muncul sepanjang waktu. Berikut 7 peristiwa alam abadi versi On The Spot. Diawali dengan hujan abadi air terjun Victoria di Zimbabwe. Zimbabwe merupakan salah satu negara di Afrika yang terkenal miskin. Namun tak banyak yang tahu jika di balik image kemiskinan dan kekumuhannya, Zimbabwe menyimpan keindahan yang luar biasa berupa air terjun Victoria Falls. Air terjun ini sungguh mempesona karena terlihat bagaikan hujan abadi. Di sini air jatuh, kemudian menjadi uap air dan seketika menjadi hujan. Hal ini terus terjadi sepanjang derasnya air terjun mengalir selama ini, sehingga disebut hujan abadi. Ini adalah air terjun terbesar tunggal, mencakup lebar 1,7 km dengan ketinggian 108 meter dan arus rata-rata 1 juta liter per detik. Terkadang semprotan deras yang dihasilkan atau seperti asap dapat dilihat dari 40 km jauhnya. Untuk berkunjung ke tempat ini, wisatawan akan disediakan raincoat di pintu masuk Taman Nasional sebelum menjelajah air terjun Victoria. Namun seringkali raincoat yang dipakai tidak banyak membantu karena hujan yang cukup deras menyebabkan hampir semua pengunjung basah kuyup. Selanjutnya adalah api abadi Burning Mountain di Australia. Api abadi di tempat ini merupakan hasil dari api batu bara di bawah tanah yang terjadi karena sambaran petir atau pembakaran alami. Itulah yang diasumsikan penyebab dan bagaimana api abadi ini ada hingga sekarang. Karena tak ada yang tahu secara pasti bagaimana api berumur 6.000 tahun ini terus ada hingga sekarang. Peneliti meyakini bahwa api batu bara ini merupakan yang tertua di dunia. Setiap tahunnya ada sebuah festival yang diadakan di tempat ini. Api di tempat ini terus berkobar dan meluas sebesar 1 meter setiap tahunnya. Mungkin hal ini tidak terdengar mengagumkan, tetapi api ini semakin besar dan telah meluas hingga 6 km sejak ditemukan. Jadi mungkin saja dalam jangka waktu yang sangat lama, api ini dapat membakar seluruh Sydney. Berikutnya adalah petir abadi di Venezuela. Orang Venezuela menamakan petir misterius ini sebagai Relampago del Catatumbo atau petir Catatumbo. Disebut petir Catatumbo karena petir ini terjadi di muara sungai Catatumbo di Danau Maracaibo, Venezuela. Sebenarnya petir ini sama dengan petir-petir lainnya. Bedanya adalah petir di sini terjadi sebanyak 140 hingga 160 malam dalam setahun selama 10 jam setiap malamnya. Dalam 1 jamnya terjadi lebih dari 280 kali kilatan, atau berarti lebih dari 4 kilatan dalam 1 menit. Jika di rata-rata, 1 malam bisa terjadi lebih dari 2.800 sambaran petir. Artinya, dalam 1 tahun bisa terjadi sekitar 400.000 petir. Bahkan petir Catatumbo bisa muncul ketika cuaca tidak mendung. Maka pantaslah bila kemudian petir ini disebut sebagai petir abadi. Petir ini sendiri terjadi karena adanya gesekan angin atau awan yang berasal dari pegunungan Andes. Awan petir ini saling bergesekan dan menimbulkan kilatan cahaya yang panjangnya bisa mencapai 5 km. Diduga petir ini adalah pembentuk lapisan ozon yang paling besar di muka bumi. Tercatat pada Januari 2010 lalu, fenomena petir abadi ini sempat menghilang secara misterius untuk pertama kalinya. Ketika diperkirakan fenomena abadi ini telah berhenti, petir ini kembali menyambar hingga hari ini.
Kali ini fenomena hujan abadi juga ada di Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. Tak hanya sungai yang cantik dengan tebing-tebing menjulang tinggi, di sini juga ada hujan abadi. Hujan abadi ini sesungguhnya adalah aliran air yang mengalir dari atas tebing, dan percikan-percikan airnya yang tak pernah habis membuat pemandangan di tempat ini seperti menitikan air hujan abadi. Dengan berdiri di bawah tebingnya yang cantik, pengunjung akan dapat merasakan hujan abadi tersebut. Kita juga bisa melakukan aktivitas body rafting, salah satu aktivitas yang mempunyai daya tarik tersendiri sambil menyusuri sungai dalam keindahan dinding alami sambil menyaksikan hujan abadi. Dengan dikepung panorama hijau di tebing kanan serta kiri, cahaya matahari yang terpantul masuk melalui celah-celah tebing. Selanjutnya adalah matahari abadi di lingkar Arktik. Keberadaan sang surya memang sangat berarti untuk memberikan penerangan dan kehangatan bagi seluruh penduduk di dunia. Ketika ia menghilang selama beberapa hari digantikan rintik hujan atau salju, orang-orang akan merindukannya. Namun berbeda dengan keberadaan matahari di wilayah lingkar Arktik. Selama musim panas, matahari tidak terbenam di atas lingkar kutub utara. Fenomena ini membantu kita untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan lingkar Arktik. Di atas lingkaran kutub utara, matahari tidak pernah terbit pada hari titik balik matahari musim dingin, biasanya sekitar 21 Desember. Ada beberapa negara dengan daerah di dalam atau berbatasan dengan lingkar Arktik. Orang-orang menyebut daerah ini dengan sebutan daerah matahari tengah malam, karena di musim panas, matahari sering terlihat lewat tengah malam. Beberapa daerah ini meliputi bagian-bagian paling utara dari Kanada, Greenland, Finlandia, Norwegia, Swedia, Rusia, Alaska, dan Islandia. Fenomena ini terjadi karena bumi sedikit miring pada porosnya sekitar 23,5 derajat. Ini berarti matahari hanya terbit dan terbenam sekali setiap tahun di daerah kutub-kutub bumi, baik utara maupun selatan. Yet to be determined, but the air is thick. Puncak Kartens yang berada di Gunung Jayawijaya, Papua ini memiliki tinggi 4.884 meter di atas permukaan laut yang diselimuti salju abadi. Puncak gunung ini juga sering disebut Piramida Kartens dan juga Puncak Jaya yang merupakan dataran tertinggi di Indonesia. Gunung ini juga merupakan salah satu dari 7 gunung yang dikenal sebagai 7 puncak dunia. Fenomena salju abadi ini merupakan kumpulan gletser yang terkenal dengan Gletser Kartens. Gletser Kartens memiliki panjang 14 km dan lebar 60 km. Sisa gletser di Puncak Jaya ini adalah bagian dari daratan es yang terbentuk sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sedikitnya, satu daratan es pernah terbentuk di daerah ini antara 7.000 dan 15.000 tahun yang lalu. Sayangnya, sejak beberapa tahun belakangan, para peneliti mengatakan Gletser Kartens mulai menipis. Diprediksi, penipisan salju abadi akibat pemanasan global. I'd like to hire a plane. I'd see you in the morning. Drunk off your love. I don't remember. Dan peristiwa alam abadi yang terakhir adalah api abadi di Indonesia. Berlokasi di Merapen, Jawa Tengah, api ini dikenal sebagai api yang tidak pernah padam, baik dalam hujan maupun angin. Sampai sekarang api ini masih berkobar. Menurut legenda, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 wali Songo telah membuat api tersebut. Kala itu Sunan Kalijaga bersama pengikutnya sedang kelelahan karena perjalanan yang panjang. Mereka berhenti untuk beristirahat di desa Merapen, tetapi mereka kedinginan. Sunan Kalijaga kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah, kemudian menariknya keluar dan menghasilkan sebuah api yang berkobar untuk menghangatkan mereka. Tak hanya di Merapen, di Pamekasan, Madura, Jawa Timur juga memiliki sebuah fenomena unik bernama api tak kunjung padam. Sesuai dengan namanya, api yang muncul dari tanah ini tidak pernah padam meski hujan deras mengguyurnya. Menurut penelitian, tanah di kawasan ini mengandung belerang yang bergesekan dengan oksigen sehingga menciptakan api. Jika tanah di sekitar titik api digali, nyala api akan menjadi besar. Nyala api yang muncul di permukaan tanah sama seperti nyala api pada kompor gas, biru dan bertekanan udara.
Tidak sedikit pengunjung yang memanfaatkan api untuk membakar ayam atau jagung yang sengaja disediakan pedagang di sekitar lokasi. Pemirsa, itulah ketujuh peristiwa alam abadi versi On The Spot. So close tonight, oh someday we'll get it right.